Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Ivi dalam mata kuliah Bahasa Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-10. Dan meskipun kondisi berpuasa, Ibu harap tidak menyurutkan semangat rekan-rekan dalam menyimak video ini ya. Dan semoga semuanya tetap dalam kondisi yang sehat sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa sampai dengan akhir. Baik, menyambung pertemuan kita pada minggu lalu, apakah masih ada yang ingat kita belajar tentang apa? Iya, kita masih membahas tentang kalimat. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita telah belajar tentang apa itu kalimat, kemudian unsur pembentuk kalimat, jenis-jenis kalimat, dan kalian juga sudah berlatih mengerjakan soal, maka sebagai pengembangan pada pertemuan sebelumnya, hari ini kita akan belajar tentang apa itu kalimat efektif. Ini penting sekali, terutama dalam penyusunan skripsi. Kenapa? Karena masih banyak mahasiswa yang ketika menuangkan gagasannya ke dalam skripsi, itu kalimat-kalimat yang digunakan masih bisa dikatakan beberapa yang tidak efektif. Terjadi pemborosan kata, kemudian pesannya tidak sampai, apalagi kalau hanya sekedar copy paste saja ya, tanpa adanya pengembangan, tanpa adanya parafrase, maka kemudian kalimat yang disampaikan tidak bisa mencapai titik poin yang hendak diutarakan atau tidak bisa menyampaikan gagasan yang hendak disampaikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi tolong ini disimak baik-baik karena ini akan menjadi ilmu kalian dalam nanti menyusun skripsi ya. Pokok bahasan kita hari ini ada apa aja ya? Yang pertama kita akan belajar tentang definisi kalimat efektif, kemudian kita akan belajar tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kalimat itu dikatakan sebagai kalimat efektif, lalu kita akan belajar tentang ciri-ciri kalimat efektif. Dan gak ketinggalan nanti di akhir video akan ada soal latihan ya. Jadi supaya memang ibu yakin bahwa kalian menyimak video ini nggak hanya sekedar diputar sebentar kemudian ditinggal ya. Jadi perlu adanya penilaian ya dari ibu supaya ibu tahu kalian memang paham terhadap apa yang telah ibu sampaikan. Next, apa sih kalimat efektif itu? Kalimat efektif adalah kalimat yang dapat mewakili pikiran penulis atau pembicara ya. Artinya ketika bicara penulis, bahasa yang digunakan ya bahasa tulisan. Kemudian kalau pembicara ya berarti ketika dia menggunakan bahasa lisan secara tepat sehingga pendengar atau pembaca dapat memahami pikiran tersebut dengan mudah, jelas dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicara. Jadi kalau rekan-rekan menulis atau berbicara, kemudian pesan yang ingin disampaikan diterima oleh pembaca atau pendengar, maka dapat dikatakan bahwa kalimat yang digunakan oleh rekan-rekan sudah efektif karena pesan yang ingin disampaikan dapat dicerna dengan baik. Tetapi kemudian kalau kalian menulis atau berbicara dan tanggapan orang yang menerima itu, loh apa sih yang diomongin, apa sih yang ditulis kok saya nggak nyambung gitu. Bisa jadi apa yang kalian tulis itu belum termasuk ke dalam kalimat efektif. Mungkin sampai sini jelas ya. Kemudian sebuah kalimat dikatakan efektif kalau kondisi yang pertama secara tepat mewakili pikiran pembicara atau penulisnya. Tadi ya, bahwa ada sesuatu yang ingin disampaikan baik oleh pembicara maupun penulis, secara lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua, mengemukakan pemahaman yang sama tepatnya antara pikiran pendengar atau pembaca yang dipikirkan pembicara atau penulisnya. Jadi connect, ibu ngomong apa, kemudian yang kalian terima adalah apa yang ingin ibu sampaikan. Jadi nyambung. Tapi kalau ibu bicara A, kemudian kalian nyambungnya B, berarti ada kemungkinan ketika ibu menyampaikan dengan bahasa lisan, kalimat yang ibu gunakan akan merupakan kalimat efektif sehingga menimbulkan kebingungan bagi yang mendengar. Itu ya. Lalu, ciri-cirinya pertama ada kesatuan,
nanti ini akan kita kupas satu persatu ya. Kemudian ada kepaduan atau koherensi atau koheren, lalu ada kesejajaran, ada ketepatan, ada kehematan, dan ada kelogisan. Kita akan lihat. Yang pertama, ciri kalimat efektif itu adalah adanya kesatuan, ya. Satu ide pokok. Ide pokok yang hendak disampaikan ya kalimatnya kena. Selain itu, yang disebut sebagai kesatuan adalah keseimbangan antara pikiran atau gagasan dan struktur bahasa yang digunakan, ya. Bahasa yang digunakan memang nyambung dengan apa yang hendak disampaikan. Kemudian subjek dan predikatnya jelas, tidak terdapat subjek ganda. Dan yang utama adalah ketika kalian membuat kalimat, pastikan predikat itu tidak didahului oleh konjungsi. Maksudnya gimana konjungsi? Yang kemudian kepada, bagi gitu ya, di depan predikat, maka itu akan mengaburkan makna dari kalimat yang kalian buat. Di sini ada kalimat nih ya. Kalimat yang tidak jelas kesatuan gagasannya. Berdasarkan agenda sekretaris manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Di sini tidak jelas nih siapa yang akan memberikan pengarahan. Ini terjadi ketika kalimat ini tidak menggunakan tanda baca, sehingga pembaca yang mendengar akan menjadi bingung. Loh, ini kok siapa ya yang ngasih pengarahan? Tapi ketika kita ubah, kita kasih tanda baca koma, berdasarkan agenda sekretaris, manajer personalia akan memberi pengarahan kepada pegawai baru. Nah, jelaskan ya. Jadi yang akan memberi pengarahan adalah manajer personalia berdasarkan agenda dari sekretaris. Maka kalimat yang ini ya, yang tanpa menggunakan tanda baca akan mengaburkan kesatuan gagasan yang hendak disampaikan. Ide pokok yang mau disampaikan ini apa nggak jelas gitu, karena tidak jelas siapa subjek. Tadi ya, kesatuan itu salah satu cirinya adalah jelas siapa yang menjadi subjek di dalam kalimat tersebut. Kemudian adanya kepaduan. Kepaduan itu artinya koherensi ya, hubungan yang padu antar unsur-unsur pembentuk kalimat. Suatu kalimat bisa dikatakan memenuhi koherensi bila terdapat subjek, objek, predikat, dan keterangan di dalam kalimat tersebut. Kalau misalnya Bu, di dalam kalimat tersebut hanya ada subjek, predikat, ya nggak apa-apa karena memang dia sudah memenuhi unsur-unsur dari kalimat meskipun tidak secara keseluruhan. Kemarin kan kita sudah belajar macam-macam kalimat ya. Ada kalimat yang minor, kemudian ada kalimat mayor gitu. Mudah-mudahan masih bisa dapat dipahami. Ada contoh. Kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Nah, tadi ya syaratnya adalah jangan sesekali menggunakan konjungsi di depan predikat ya. Setiap pengemudi ini kan predikat, tapi ketika kalian taruh konjungsi kepada ya, ini akan mengaburkan makna. Atau dalam pedoman ejaan bahasa Indonesia ini nggak benar, ini nggak efektif. Karena apa? Subjeknya tidak jelas kepada setiap pengemudi mobil. Walaupun memang kita masih sering menggunakan bahasa-bahasa seperti ini. Kepada setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Masih sering kita temui penggunaan kata kepada ya, dan lain sebagainya ya, yang. Maka kalau di dalam bahasa Indonesia yang dikatakan subjek ya langsung saja menuju kepada pelaku ya, atau yang dikenai tindakan ya, atau yang melakukan tindakan. Yang melakukan tindakan. Maaf. Jadi di sini kata kepada kita hapus saja sehingga kalimat tersebut menjadi koheren. Setiap pengemudi mobil harus memiliki surat izin mengemudi. Jadi siapa yang menjadi predikat di sini? Setiap pengemudi mobil. Nah, ini adalah contoh dari kalimat yang
koheren, sehingga kalimat ini menjadi lebih efektif dibandingkan dengan kalimat yang menggunakan kata kepada. Itu ya. Lanjut, kesejajaran. Kesejajaran itu apa sih, Bu? Ya, artinya ada kesejajaran pola atau susunan kata dan frasa yang dipakai di dalam kalimat. Artinya, bentuk-bentuk kata atau kalimat yang sama untuk memberi kejelasan kalimat. Duh, ribet ya kalau baca definisi. Kesejajaran pola itu yang gimana sih? Kita lihat di contoh. Nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis, dicuci, dan kemudian merebusnya sampai matang. Ini secara tata bahasa tidak efektif. Kenapa? Karena ada awalan dipotong, dicuci, tapi kemudian ada awalan merebus. Jadi nggak sejajar. Harusnya supaya mencapai bentuk kalimat efektif, merebus kita ubah jadi direbus. Walaupun memang ini maknanya nyampe sih, cuman dia tidak sejajar. Nangka muda supaya matang sempurna harus dipotong tipis, dicuci, dan direbus sampai matang. Di sini sejajar ya menggunakan imbuhan yang sama di semua ya. Jelas? Selanjutnya, ketepatan. Artinya, ada kesesuaian atau kecocokan pemakaian unsur-unsur yang membangun suatu kalimat sehingga terbentuk pengertian yang bulat dan pasti ya. Cocok, kata hubung yang digunakan itu pas, jadi nggak keluar atau nggak terlalu boros ya. Contoh, adapun tujuan daripada acara ini adalah membumikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Ya, kita lihat di sini ada apa katanya? Daripada. Ya. Tapi yang efektif gimana, Bu? Tidak usah menggunakan kata daripada karena di sini kurang cocok atau kurang sesuai ya. Lalu coba kita ubah daripada menjadi dari. Adapun tujuan dari acara ini adalah membumikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Jadi, kesesuaian kata dari ini pas ya, pas digunakan di dalam kalimat ini. Jadi gimana sih biar kita tahu kalimat itu efektif atau enggak? Dengan sering-sering membaca dan berlatih gitu. Jadi kita bisa menilai bahwa kalimat ini efektif, kalimat ini tidak gitu. Itu ketepatan. Ciri yang kelima, apa katanya ada kehematan ya. Jadi hindari pemakaian kata yang nggak perlu, kemudian kata-kata yang mubazir, mengulang-ulang subjek, ya. Kemudian dijamakkan kata yang memang sudah jamak, begitu ya. Contoh, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Mahasiswa itu belajar seharian dari pagi sampai petang. Boros ya, dengan mata kepala saya sendiri. Ya melihat berarti memang dengan mata ya. Dengan mata sendiri nggak mungkin kita melihat pakai mata orang gitu. Jadi kalimat yang mengandung unsur hemat kata yang kayak mana Bu? Saya melihat sendiri mahasiswa itu belajar dari pagi sampai petang. Ini adalah contoh kalimat yang efektif. Ketimbang kita menggunakan ketimbang kita menggunakan frasa dengan mata kepala saya sendiri. Karena jelas kalau udah melihat itu ya dengan mata gitu. Lalu contoh pemborosan, ini Ibu coba Ibu em, tulis dulu ya contoh lainnya. Kalimat yang tidak hemat kata. Misal, bentuk jamak ya. Para anak-anak sedang melaksanakan ibadah tarawih. Contoh. Di sini, para itu kan sudah menunjukkan bentuk yang jamak. Ya, kemudian kita gunakan kata anak-anak, jadi boros sekali. Pilih saja salah satu. Anak-anak sedang melaksanakan ibadah tarawih. Gitu ya, jadi kita hilangkan kata paranya. Anak-anak sedang melaksanakan ibadah tarawih. Jangan lupa kalau buat kalimat apa harus diakhiri dengan tanda baca. Kalau tidak diakhiri dengan tanda baca, maka itu namanya klausa. Tuh, ciri yang kelima adalah kehematan. Lalu, kelogisan.
Apa artinya? Bahwa ide atau gagasan itu memang masuk akal logis, bisa diterima dengan akal sehat. Jadi kalau kalian buat kalimat itu nggak masuk akal, nggak bisa diterima, ya berarti itu bukan kalimat efektif. Kambing sangat senang bermain hujan. Atau ikan pandai terbang itu kan nggak masuk akal, nggak masuk logika, nggak bisa kita terima. Maka kalimat itu bukan kalimat yang logis. Ya, contohnya paling sering terjadi nih, kepada Bapak Dekan, waktu dan tempat kami persilakan. Masih sering ya kita dengar dalam pidato, dalam penyampaian sambutan, dan lain sebagainya selalu menggunakan kata waktu dan tempat kami persilakan. Yang mau ngasih sambutan kan orangnya, bukan waktu atau tempatnya. Sehingga waktu dan tempat tidak perlu lagi dipersilakan. Jadi langsung saja, kepada Bapak Dekan kami persilakan. Itu yang efektif. Jadi nanti kalau kalian bikin biar kalian jadi pembawa acara, kemudian diminta untuk membacakan susunan acara, jangan kalian gunakan kepada Bapak Dekan, kepada Ibu Rektor, waktu dan tempat kami persilakan. Itu secara tata bahasa kurang efektif. Jadi langsung saja kepada Bapak Dekan, kepada Ibu Rektor kami persilakan menyampaikan pidatonya, menyampaikan sambutannya. Ada banyak kasus kalimat tidak efektif. Yang pertama, biasanya menggunakan dua kata yang memiliki arti yang sama. Jadi double-double tadinya boros ya. Sejak dari usia 8 tahun ia telah ditinggalkan ayahnya. Sejak itu ya sudah menyatakan dari sudah menyatakan sejak. Sehingga pilih saja salah satu. Sejak usia 8 tahun ia telah ditinggal ayahnya. Atau dari usia 8 tahun ia telah ditinggal ayahnya. Jadi jangan menggunakan kata yang sama sehingga terjadi pemborosan. Yang kedua, penggunaan kata berlebih yang mengganggu struktur kalimat. Kepada yang bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal, ya. Jadi tadi jangan menggunakan konjungsi di depan predikat sehingga akan mengganggu struktur kalimat. Jadi kalau misalnya kepada yang bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal, kita mau bilang predikatnya yang mana jadi bingung. Kepada yang bersalah. Sementara kalau predikat ya langsung merujuk kepada sesuatu benda atau orang yang melakukan pekerjaan ya atau yang dikenai. Lalu bagaimana contoh kalimat yang efektif? Langsung saja, yang bersalah harus dijatuhi hukuman setimpal. Di sini predikatnya jelas ya, yang bersalah atau terdakwa atau tersangka. Tuh. Kemudian ada penggunaan imbuhan yang kacau. Imbuhan yang digunakan tidak pas. Ia diperingati oleh rektor agar tidak mengulangi kesalahannya. Ia diperingati kan nggak pas gitu ya, kacau. Kita ubah menjadi kalimat yang efektif. Ia diperingatkan oleh rektor agar tidak mengulangi kesalahannya. Ini lebih bisa kita terima ya karena kata di-nya, di dan kan ya, ini pas pada struktur kalimat ini. Lalu, kalimat tidak selesai. Rumah rumah yang besar yang terbakar itu. Nah, di sini sudah pakai yangnya double, kemudian kalimat ini ngambang, tidak selesai. Kita ubah jadi kalimat efektif. Rumah yang besar itu terbakar. Selesai itu. Jelas makna yang ingin disampaikan itu dapat. Lalu yang kelima, penggunaan kata dengan struktur dan ejaan yang tidak baku. Kita harus bisa merubah kebiasaan yang buruk. Nah, dalam struktur bahasa ini kan merubah itu nggak pas. Rubah. Apa kata dasar dari merubah? Berarti dia ubah. Tapi kalau ini kalau bentuknya merubah seperti ini berarti kata dasarnya rubah. Rubahnya berarti binatang ya, hewan gitu. Sehingga tidak pas. Lalu apa kata yang pas? Kita harus bisa mengubah kebiasaan yang buruk. Nah, ini jadi walaupun kalian nanti menggunakan secara bahasa lisan, jangan kalian pakai kata merubah. Kalau dosen kebetulan teliti, kamu akan dikomentari, kalian akan dibilang merubah, mengubah. Rubah itu hewan, Mbak, Mas, gitu. Yang betul adalah mengubah, ya. Jadi kalau sudah belajar bahasa Indonesia, coba terapkan supaya terbiasa. Jadi jangan lagi menggunakan kata merubah, tetapi mengubah karena bentuk dasarnya adalah
ubah. Kalau merubah, maka bentuk dasarnya adalah rubah. Yang keenam, penggunaan tidak tepat kata di mana dan yang mana. Rumah sakit di mana orang-orang mencari kesembuhan harus selalu bersih. Rumah sakit di mana? Ini nggak tepat ya. Langsung saja, rumah sakit tempat orang-orang mencari kesembuhan harus selalu bersih. Gitu. Kemudian, penggunaan kata daripada yang tidak tepat. Seseorang daripada pembantunya pulang ke kampung kemarin. Ini nggak tepat penggunaan ini ya, menjadi rancu. Apa kalimat efektifnya? Seorang di antara pembantunya pulang ke kampung kemarin, gitu ya. Kemudian yang kedelapan, dalam kunjungan itu Presiden Yudhoyono menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan masyarakat. Menyempatkan waktu. Waktu itu kan sifatnya ya seperti itu saja ya, artinya memang 24 jam nggak bisa disempitkan, nggak bisa dipanjangkan gitu. Jadi kita ubah dalam bentuk kalimat dalam kunjungan itu Presiden Yudhoyono menyempatkan diri. Jadi yang disempatkan bukan waktunya tetapi di dirinya gitu untuk berbincang-bincang dengan masyarakat. Paham ya? Kemudian ada lagi kah? Oke, jenis kesalahan dalam menyusun kalimat ya. Yang pertama ada namanya pelonastis, pemakaian kata yang berlebihan. Ini tadi sudah sempat Ibu singgung di depan ya, namanya pelonastis. Banyak tombol-tombol yang Anda gunakan. Tombol-tombol menyatakan jamak, banyak menyatakan jamak, boros. Pilih saja salah satu. Banyak tombol yang dapat Anda gunakan atau tombol-tombol yang Anda gunakan, gitu ya. Lalu ada kontaminasi. Fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik. Fitur terbarunya Adobe Photoshop ya. Jadi kan ada kontaminasi nya di sini ya. Langsung saja, fitur terbaru Adobe Photoshop ini lebih menarik, gitu ya. Kemudian ada kesalahan pemilihan kata. Saya mengetahui kalau ia kecewa. Kalau itu kan syarat ya. Saya akan pergi kalau hari tidak hujan. Di sini kan kalau di sini nggak pas kalau ditaruh di sini ya. Kemudian kita ubah menjadi saya mengetahui bahwa ia kecewa. Nah, ini lebih pas penggunaan kata bahwa. Ini menerangkan ya, menerangkan si orang tersebut kecewa daripada ya kalau itu kan bentuk persyaratan ya. Kemudian salah nalar. Dia sedang mengambil absen. Nah, ini latah sekali kita bilang absen. Udah absen belum? Padahal yang benar adalah daftar hadir. Karena kalau absen itu dalam bahasa Inggris ya, kalau udah diserap ke dalam bahasa Indonesia artinya absen itu tidak hadir. Jadi absen nggak pas. Yang pas adalah daftar hadir. Silakan isi daftar hadir, gitu bukan absen ya. Dia sedang mengambil daftar hadir. Yang kelima, ada interferensi pengaruh bahasa asing atau daerah. Anak-anak sudah pada datang. Pada datang di sini ya bahasa daerah ya bahasa apa ini kira-kira? Anak-anak Jakarta ini sering ngomong pada datang gitu. Ya, langsung saja anak-anak sudah datang. Jadi tidak ada penambahan atau pengaruh bahasa asing atau bahasa daerah yang kurang pas. Ada yang ciri yang keenam, ini salah ya, ini aturan yang keenam ya. Kata depan yang tidak perlu. Di program ini menyediakan berbagai fitur baru. Nggak perlu ya, langsung saja. Program ini menyediakan berbagai fitur baru. Kemudian, oke, di akhir. Sudah sampai slide yang terakhir, ada tugas individu. Jadi kalian diminta untuk mengubah 10 kalimat yang tidak efektif ini menjadi kalimat yang efektif. Seperti biasa, silakan ditulis di kertas folio bergaris. Kemudian pastikan ketika di scan itu terbaca ya dan tolong tulisannya yang bisa terbaca lah. Kalau tulisan itu kan sudah bawaan ya, ada yang bagus, ada yang kemudian agak bagus, ada yang kurang bagus gitu. Tapi pastikan tulisan itu ibu bisa baca, jangan cuman kamu yang bisa baca, ya gimana dong. Jadi pastikan terbaca, pastikan scannernya jelas biar tidak menyulitkan ibu dalam proses koreksi nanti. Mungkin itu saja
Nanti oh ya, nanti Ibu akan buatkan ini ya tempat untuk unggahnya di LMS. Silakan unggah sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan ya. Dan itu saja mungkin. Ibu harap apa yang Ibu sampaikan bisa kalian terima dengan baik ya di tengah kondisi yang berpuasa ini dengerin ibu aduh ngejelasin terus ya, tapi memang seperti ini karena memang kalau nggak dijelasin ya kalau hanya sekedar baca dikasih materi ibu ya wallahu alam apakah dibaca tapi kalau dijelaskan seperti ini kemudian ada tugas mau nggak mau kalian harus baca kadang belajar itu memang harus sedikit dipaksa tapi alangkah lebih baiknya kalau belajar itu memang berdasarkan dari hati biar ringan. Oke, terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Ibu cukupkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.